Bismillah. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Gimana kabarnya Sobat Baking? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan ini cuaca lagi nggak mendukung. Semoga semua bisa menjaga stamina, bisa menjaga kesehatan, dan kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Oke, hari ini aku akan membuat dua masakan sekaligus, dan ini dua-duanya adalah masakan dari daerah Sumatera, jadi khususnya Sumatera Barat. Biasa orang sebut ini langsung kotanya, padahal ini dari provinsinya. Tapi nggak apa-apa, terkenalnya dengan itu. Kita sekarang akan buat telur dadar Padang dan juga rempeyek udang Padang. Telur dadar Padang ini terkenal telur yang kaya rasa. Jadi isinya itu banyak banget dan teksturnya tebel. Jadi biasanya tebel banget sampai orang bilangnya telur dadar bantal. Sering juga orang bilang itu. Tapi ini sering disebut sama orang telur dadar Padang. Kemudian satu lagi adalah rempeyek udang Padang. Rempeyek udang Padang ini beda dengan rempeyek yang lain. Kenapa? Karena rempeyek udang Padang ini kalau ditaruh di suhu ruang, dibiarkan begitu aja, nggak perlu dimasukkan dalam toples, dia tetap aja renyah sampai berhari-hari. Masya Allah, kita sering ya menemukan dua masakan ini di rumah makan Padang. Pertama, kalau untuk telur dadar Padang, di sini memang khusus ya, kita gunakannya telur bebek. Pertama, telur bebek ini lebih gurih. Dan juga seringnya telur bebek itu lebih besar ukurannya. Jadi dia lebih berat dibandingkan dengan telur ayam. Tapi di sini kebetulan ini kami dapatnya telur bebeknya yang ukurannya kecil ternyata. Jadi ini ukurannya ternyata sama dengan telur ayam. Nggak apa-apa, kita gunakan ini hanya 4 telur. Kalau nggak ada telur bebek, nggak apa-apa gunakan telur ayam. Itu bisa juga. Ini yang membedakan hanya dari warna, biasanya dari warna kuning telurnya itu lebih kuning, kemudian juga rasanya jauh lebih gurih. Langsung aja kita buat yuk. Satu lagi yang membedakan telur dadar Padang ini dengan telur dadar yang lain, yaitu penggunaan sambal. Jadi di dalam telur dadarnya itu selain ada bumbu-bumbu dan juga ada rempah, itu ada juga sambal. Sebenarnya konon katanya, menurut cerita, telur dadar Padang itu ada sambalnya. Itu karena ada sambal sisa. Jadi ada sambal merah, kan kalau di rumah makan Padang kita bisa makan ada 2 macam sambal, sambal merah dan juga sambal hijau. Nah, sambal merah ini ada sisa, kemudian digunakan untuk membuat telur dadar. Tapi rasanya jadi wah dan enak banget. Yuk langsung. Oke, kita langsung buat aja sambalnya. Di sini aku gunakan cabai merah keriting, jadi bukan cabai rawit, tapi cabai merah keriting yang aku gunakan. Ini langsung aja aku masukkan. Aku masukkan ke dalam chopper, jadi sengaja ini dihaluskan, tapi nggak halus banget. Jadi halusnya masih ada kasar, jadi ada teksturnya, dan itu membuat jauh lebih enak. Oke, ini aku masukkan. Karena buatnya hanya 4 telur, jadi aku nggak gunakan semua. Di sini aku gunakan cabenya nggak semua. Kemudian bawang merah aku gunakan separuh aja, dan juga tomat. Oke, tomatnya ini aku gunakan separuh aja karena buatnya hanya 4 telur. Jadi untuk sambalnya aku gunakannya separuh aja. Oke, jadi haluskannya nggak terlalu halus, jadi aku gunakan chopper seperti ini ya. Nah, ini setelah dicopper, ini kita tumis. Jadi kita tumis dulu sampai harum, baru kita masukkan ke dalam adonan telur. Kita masukkan kira-kira 2-3 sendok makan minyak. Lalu kita tumis. Ya, kita tumis seperti ini. Kita gunakan api sangat kecil
sambil kita menunggu tumisannya harum, ini sekarang kita siapkan bahan-bahan yang lain. Jadi di sini saya gunakan ada daun jeruk. Ini daun jeruk akan saya potong atau saya iris halus. Jadi kita iris halus. Oke, setelah daun jeruk sekarang kita gunakan juga ini yang istimewa di telur dadarnya Padang. Kita gunakan daun kunyit. Daun kunyit sini sudah kita hilangkan tulang daunnya. Wow, ini sudah harum ya. Ini sudah harum, kita matikan apinya, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Karena nantinya akan kita aduk bersama dengan telur dan bahan lain. Telur dadar Padang itu isinya banyak. Kemudian ada lagi juga daun bawang dan daun seledri. Langsung aja aku rajang, ini bersamaan. Jadi ini dirajangnya bulat aja. Sekarang semua bahan akan aku masukkan ya. Di sini yang daun-daunan ada daun jeruk, kemudian daun kunyit, daun bawang dan daun seledri. Kemudian ada lagi yaitu bawang merah. Oke, bawang merah ini kita iris halus. Aku irisnya bulat saja. Ya, ini kita masukkan juga dalam wadah. Oke, kita masukkan telurnya. Di sini 4 butir. Kelihatan ya, kalau telur bebek itu lebih kuning ya, lebih merah. Oke, lalu aku masukkan di sini tepung terigu. Ini aku gunakan kira-kira 4 sendok makan. Ini yang membuat juga si telurnya menjadi tebal. Selain jumlah telurnya banyak, ada juga penggunaan tepung terigu. Oke, kemudian aku masukkan lada, kira-kira 1/4 sampai setengah sendok teh. Kemudian garam, di sini kira-kira setengah sendok teh ya, dan penyedap. Aku gunakan penyedap di sini, boleh gunakan penyedap jenis apa aja, boleh yang kaldu sapi, kaldu ayam, atau boleh juga kaldu jamur. Atau kalau mau di skip juga nggak apa-apa, bisa juga. Oke, ini kita aduk jadi satu. Wow, kelihatan ya isinya tuh banyak banget. Tuh. Dan kalau telur bebeknya ukurannya besar, kalau telur bebeknya ukuran besar, tadi kebetulan kami dapatnya yang ukurannya seperti telur ayam. Kalau ini dapatnya telur yang besar, ini akan tambah tebal. Ini sudah selesai, sudah kita aduk rata, dan sekarang kita mulai goreng. Oke, pertama-tama kita panaskan dulu wajan ya, atau penggorengan teflon. Kita gunakan api kecil saja. Kemudian kita masukkan sedikit minyak. Jadi aku biasanya kalau dadar telur itu minyaknya sedikit, jadi nggak perlu banyak-banyak. Tapi di sini beda dengan kalau kita menumis yang hanya 2-3 sendok makan. Ini kira-kira 5-7 sendok makan. Oke, ini minyaknya sudah panas. Sekarang kita mulai masukkan adonan telur dadarnya. Kita mulai dadar. Ini dengan api sangat-sangat kecil. Jadi supaya bagian bawahnya nggak gosong dan ini nggak perlu kita lebarin lagi, nggak perlu. Jadi biarkan aja seperti ini. Oke, ini bagian bawahnya sudah crunchy. Ini terasa nih, ini bagian bawahnya sudah crunchy. Sekarang kita balik. Bagian atasnya belum matang, tuh masih goyang-goyang ya. Ini masih goyang, jadi kita balik. Oke, telur dadarnya sudah matang, sudah kita balik tadi ya. Dan ini sekarang saya mau keluarkan dari wajan. Bismillah. Wow, cakep banget. Ini telur dadar Padangnya sudah jadi. Saking ini aromanya memang enak banget dan harus segera dicoba di rumah.
Oke, kita langsung ke materi berikutnya yaitu rempeyek udang. Di sini aku langsung aja, rempeyek udang ini agak beda dengan rempeyek dari daerah lain. Jadi rempeyek udang Padang ini memang super crunchy dan tadi saya bilang nggak perlu dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, dia tetap aja tahan crunchy-nya sampai berhari-hari. Jadi kuncinya itu ada di sini, yaitu penggunaan air kapur sirih. Di sini saya gunakan air kapur sirih ini kira-kira 2-3 sendok makan. Tapi jangan terlalu banyak juga karena nanti jadi akan pahit rempeyeknya. Jadi ini saya gunakan 2 sendok makan aja. Ini yang membuat rempeyek itu jadi kokoh dan crunchy. Untuk bumbunya gampang banget. Bumbu dasarnya itu sebenarnya hanya bawang putih, sedikit jahe, sedikit kunyit dan juga kemiri. Tapi di sini ada tambahan lain yaitu penggunaan daun-daunan. Di sini ada daun jeruk. Jadi penggunaan daun jeruknya agak banyak. Jadi memang rempeyeknya ini seger ya. Begitu kita gigit tuh ada segar dari daun jeruk. Kemudian digunakan juga ini daun kunyit. Kita gunakan daun kunyitnya 1 lembar aja yang sudah kita hilangkan tulang daunnya. Nah, ini kita iris halus. Oke, kemudian daun jeruk, ini daun jeruknya juga aku iris halus. Aku hilangkan dulu batangnya. Oke, daun-daunan ini saya masukkan dalam wadah. Ya, dari mulai daun kunyit, kemudian juga daun jeruk. Oke, bumbu yang dihaluskan kita gunakan 5 siung bawang putih. Ini kita masukkan. Kemudian kunyit. Jadi memang warna dari si rempeyek ini agak kekuningan dan cantik banget. Kita gunakan jahe. Kemudian ini yang beda dari yang lain. Rempeyek dari Padang ini agak beda, selain tadi penggunaan kunyit dan jahe, ini juga menggunakan kemiri yang cukup banyak. Ini kita mulai haluskan aja ya, dan haluskan sampai halus. Oke, bumbu halus kita masukkan ke dalam wadah. Ini adalah 2 sendok makan air kapur sirih. Ini saya masukkan dulu ke dalam udang. Jadi udangnya ini sudah dicuci bersih, tapi bagian kepalanya nggak saya buang. Jadi kulit dan bagian kepala dari udang ini banyak mengandung glukosamin. Itu bagus banget untuk kesehatan sendi. Untuk kalian yang berumur 40 tahun ke atas, itu sangat baik untuk mengkonsumsi glukosamin. Ini saya masukkan dulu 2 sendok makan air kapur sirih. Jadi airnya saja ya, kapur sirihnya nggak usah, nanti jadinya pahit. Oke, bahan lain kita masukkan ke dalam wadah ini. Ini ada sagu. Kemudian saya gunakan juga tepung beras. Saya nggak gunakan terigu di sini karena terigu nanti kalau setelah rempeyek ini digoreng, dia akan jadi lembab, kemudian juga teksturnya nggak bisa keras atau kalau biasa orang bilang lembek ya jadinya. Oke, saya gunakan 1 butir telur. Ini saya masukkan aja semua. Kemudian garam, ini saya masukkan ya. Ini kira-kira 1/4 sendok teh. Kemudian lada dan penyedap. Oke, terakhir saya masukkan santan. Ini santan encer saya gunakan. Kalau nggak ada santan encer nggak apa-apa, bisa diganti dengan air biasa aja. Ini kira-kira 300 sampai 375 ml. Ini aku masukkan dulu sedikit-sedikit. Jadi jumlah airnya ini, jumlah santan encernya ini tergantung dari besarnya telur. Semakin besar telurnya nantinya jadi semakin cair. Jadi kita kira-kira ini membutuhkannya 300 sampai 375 ml. Ini saya masukkan dulu sedikit-sedikit. Saya aduk rata seperti ini. Oke, saya masukkan lagi sedikit. Oke, ini sudah cukup encer ternyata ya. Jadi untuk sisanya ini sekitar 75 ml, jadi saya skip. Saya nggak tambahkan lagi. Sekarang kita tinggal masukkan udangnya. Udang yang sudah kita beri air kapur sirih tadi. Oke, ini kita masukkan. Ya, kita aduk rata. Seperti ini.
Ya, kemudian kita diamkan sebentar sambil kita panaskan minyak di dalam wajan. Ini kompor sudah kita nyalakan, kemudian saya gunakan penggorengan dan saya masukkan minyak yang cukup banyak. Ini kita panaskan sampai minyaknya benar-benar panas. Jadi ini saya apinya api sedang, nanti setelah dia panas baru kita kecilkan api. Di sini aku gunakan penggorengan yang seperti ini ya, karena kalau kita menggunakan penggorengan atau wajan yang teflon, itu agak sulit nanti membuat si rempeyek ini jadi tipis dan juga lebar. Kalau kita menggunakan wajan seperti ini kita bisa nanti kita tuang dari mulai bagian pinggir ya sampai dia jatuh ke bagian dasar. Jadi ini membuat rempeyek itu jadi nanti akan lebar dan juga besar. Oke, kalau kita menggunakan penggorengan seperti ini, karena penggorengan ini bukan yang anti lengket ya, jadi kita harus beri minyak di samping-sampingnya. Jadi sampai ke bagian atas ini kita beri minyak. Ini sudah panas minyaknya, sudah sangat panas malah. Ini sekarang saya mulai kecilkan api. Sekarang kita mulai goreng. Nah, cara menggorengnya ini aku gunakan sendok sayur tapi ada moncongnya, ada mulutnya ya. Nah, ini aku gunakan ini. Kemudian ini kita mulai siram ke minyak panas. Caranya kita dari pinggir seperti ini. Ya, jadi tipis dan juga lebar. Jadi kalau menginginkan rempeyek yang lebih tebal, ini tadi untuk santan atau airnya dikurangi lagi sedikit. Wow, rempeyek udang rumah makan Padang ini sudah selesai. Aromanya beda banget dengan rempeyek yang biasa kita makan di rumah makan Padang. Ini insya Allah jauh lebih enak dari yang lain. Oke, sekarang aku mau icip. Aku ambil sedikit untuk rempeyeknya. Wow, ini kelihatan renyah banget. Tuh, kelihatan renyah. Dan aku juga mau icip telur dadarnya. Aku potong sedikit. Karena harusnya makan telur dadar dan rempeyek ini pakai nasi panas dan pakai sambal hijau. Wow, enak banget. Oke. Pertama aku mau icip rempeyeknya. Coba ya. Bismillah. Enak banget. Super renyah. Jadi renyah tapi nggak keras. Ini enak banget. Di setiap gigitannya itu terasa bumbunya. Jadi ini memang kaya akan rasa ya. Beda banget rempeyek Padang ini dengan rempeyek yang lain. Kenapa? Di setiap gigitannya ini tadi aku bisa merasakan rasa daun jeruk, kemudian ada rasa daun kunyit, dan juga ada rasa jahe di dalamnya. Jadi enak banget. Jahenya nggak begitu terasa karena bisa berbaur dengan bawang putih dan kemiri. Jadi enak pakai banget. Oke, sekarang aku akan coba telur dadarnya ya. Isinya banyak banget. Di setiap potongannya itu kelihatan ya isinya banyak. Di sini daun-daunannya banyak, bukan hanya daun jeruk dan daun bawang, tapi juga ada daun kunyit dan daun seledri. Kemudian di sini ada merah-merah, ini adalah sambal yang tadi kita buat dan kita sudah tumis. Ini aku mau coba. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Enak pakai banget. Ini enaknya kebangetan. Ini kalau makan pakai nasi bisa bikin nambah berkali-kali. Masya Allah, dua makanan ini super enak. Enaknya kebangetan. Indonesia memang terkenal dengan ragam budaya, suku, dan makanan tradisionalnya. Jadi, yuk kita lestarikan makanan tradisional Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan lestarikan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh juga kalau mau request makanan apa yang akan kami buat berikutnya,
Bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Untuk kalian yang baru saja gabung di video ini, bisa lihat tautan kami untuk video-video kami sebelumnya. Terima kasih.